A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat muslim yang lainnya di mana saja berada, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur dengan syukur yang keluar dalam pikiran dan hati kita. Dalam pikiran karena kita menyadari, karena kita mengerti begitu banyaknya nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur di dalam hati kita karena kita menyadari, meresapi, menghayati dan merasakan bahwa nikmat itu betul-betul melekat di dalam jasad kita, di dalam jiwa kita, hingga masuk ke dalam sumsum kita, hingga bergetar di dalam ruh kita. Itulah yang dikatakan syukur yang sebenar-benarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan syukur dalam kemunafikan, bukan syukur dalam kenifakan, bukan syukur dalam kepura-puraan, tapi syukur yang sebenar-benar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya dijanjikan wala in syakartum la azidannakum. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di malam hari yang baik ini, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayam, Allah kembali mengizinkan kita saat Allah uji kita dengan goyangan. Jika apa yang kita rencanakan tidak terlaksana dan malam hari ini dilaksanakan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat baik, di tempat yang mulia, di tempat daripada majlis Al-Habib Asegaf, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih juga kepada Wak Mung sebagai penanggung jawab, sebagai pelopor berdirinya majelis tempat ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengizinkan kita untuk bisa sama-sama duduk bersama-sama, bermuhasabah diri, bertafakur diri. Sejenak kita mengevaluasi perkembangan dan pertumbuhan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi sebab turunnya curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tanda-tandanya sudah langsung ada, di mana Allah menurunkan rezekinya berupa air, sumber kehidupan. Ini tandanya majelis kita akan diberi kehidupan kembali oleh Allah Subhanahu. Tinggal kita bersyukurnya, tinggal kita menerimanya, menjaganya, merawatnya, mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian salam dan salawat tentu tidak akan pernah kita lewatkan dan tinggalkan. Karena manakala kita lewatkan dan tinggalkan, maka seluruh nilai-nilai ibadah kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat sesuatu amal dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para keluarganya, para keturunannya, dan para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan atas orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak nantinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Rajab sudah meninggalkan kita. Dan sekarang kita sedang berada dalam rangkulan di bulan Sya'ban.
Bulan Sya'ban adalah bulan yang memiliki istimewaan yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan Sya'ban adalah merupakan bulan di mana kemuliaan dan kehormatan Rasulullah SAW begitu sangat tinggi dan agung. Setelah beliau berhasil melalui sebuah proses perjalanan yang besar, yang berat, yang dahsyat, yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW dengan peristiwa yang namanya yang dikenal dengan istilah Isra wal Mi'raj. Jadi setelah Isra dan Mi'raj itulah Allah menurunkan ayat yang bunyinya memberikan informasi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah SAW, yang dimana sebuah pengesahan, sebuah proses perjalanan Rasulullah SAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh malaikat dan seluruh makhluknya, dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita masuk bulan kita berwasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab apa Rasulullah mendapatkan keagungan dan kemuliaan yang seperti itu? Yaitu dengan karena Rasul sukses selama 10 tahun berjuang mempertahankan dan menegakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah merupakan sebuah anugerah, sebuah tanda, sebuah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul berhasil melalui situasi-situasi yang sulit selama 10 tahun. Sama, kita hampir 10 tahun nih, kurang lebihnya. Membangun majelis. Berkembang, surut, naik tuh. Dan sama seperti yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, atas anugerah izin Allah kita masih tetap bertahan. Dan insya Allah siap-siap berkembang. Kalau kita mau ingin berkembang. Begitu juga dengan Rasulullah. Selama 10 tahun itu diuji dengan ujian yang besar, yang berat. Banyak panjang ceritanya, yang paling puncak terakhir adalah ketika ditinggalkan seorang istri tercinta yang selama ini membiayai seluruh hasil perjuangan dia, yang selalu memberikan semangat psikis batiniahnya pada beliau. Meninggalkan beliau, ditambah lagi dengan sang paman yang selalu menjadi bentengnya, menjadi pagarnya, pelindungnya Rasulullah dari segala macam gangguan, halangan dan rintangan, yaitu Abu Thalib. Itu jaraknya dekat sekali. Kesedihan yang satu ditambah lagi dengan kesedihan yang baru lagi. Maka dikatakan Amul Azn, tahun kesedihan. Dan kesedihan itu sempurna ketika Rasulullah dikhianati di kota Thaif. Bayangkan coba. Dalam kesedihannya dia diundang kota Thaif dengan berita orang kota Thaif ingin mendengarkan informasi kebenaran dan insya Allah akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu tipu daya. Dan di sana pun dia dianiaya hingga berdarah-darah, babak belur. Bayangkan coba. Begitu menyedihkan tahun-tahun itu.
Dan puncaknya Rasulullah diboikot, tidak bisa lagi melaksanakan aktivitas dakwahnya di dalam kota Mekah dan aktivitas kehidupannya, ekonominya. Dia hanya bisa hidup bertahan di dalam sebuah seib daripada seib Abdul Muthalib. Sebuah kampung, sebuah tempat yang situ berkumpulnya keluarga Abdul Muthalib. Dia hanya boleh keluar dari lingkaran itu. Bayangkan coba. Dan termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW harus berada di situ. Barang siapa yang berada di luar, dia akan dibunuh. Bayangkan coba. Taruhlah kita anggap satu kampung itu luasnya mungkin 1, 2, 3 RT lah. Paling besar 1 kelurahan. Jadi dia nggak boleh keluar dari lingkaran itu tuh. Bayangkan coba. Begitu sangat sedihnya, begitu sangat beratnya. Sampai-sampai sahabat saking karena udah beratnya, logikanya nggak bisa menerima. Nggak mungkin kalau Rasul ini benar kok kayak gini hidup kita. Sama kayak kita juga mengatakan nih kalau majelis ini benar nggak mungkin kayak gini. Banyak yang ngomong gitu. Apalagi orang-orang yang nggak suka dengan majelis kita. Para pengkhianat, ya, para penjilat, ya kan? Nah itu. Para orang yang hanya mengambil manfaat dalam majelis kita. Banyak itu. Yang kita tolong, yang kita bantu dalam doa, dalam usaha, dalam ikhtiar, itu banyak. Tapi buat kita itu nggak penting, karena kita hanya melaksanakan tugas kita yang diamanahkan, yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu saya pertegas. Gitu. Pasang surut itu hal yang biasa, tapi yang luar biasa kalau adanya orang-orang yang memiliki sifat-sifat nifak, yang dia hanya semangat rajin jikalau ada kepentingan, ada keperluan, ada manfaat yang ingin diambil. Sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang di kota Taif. Sebagaimana orang-orang kaum munafikin di kota Madinah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasul begitu ditekan dalam Isra, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Rasul tetap bertahan. Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman tetap kepadamu ya Allah, dan beriman dengan tugasku sebagai seorang rasul. Pada sahabat berkata, mata nasrullah, mana pertolongan Allah? Silakan dibuka dalam Al-Quran. Sampai berkata sehingga Rasul nggak bisa jawab, karena digugat dengan sebuah logika, sebuah fakta yang berat. Jangankan untuk membantu sahabat-sahabat yang dirinya saja dalam keadaan tekanan-tekanan yang berat, baik dari luar maupun dari dalam. Bayangkan coba. Artinya secara logika, secara argumentasi Rasul nggak bisa jawab apa-apa, cuma pasrah. Iya ya. Gitu. Tapi ya Rasul tetap dalam ketenangan, dalam keyakinan, tetap terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum pernah dia lihat, yang belum pernah dia kenal. Secara wujud, secara fisik, secara zohir. Bayangkan coba. Karena Rasul selama ini mengenal Allah melalui perantara Jibril alaihissalam, dan melalui perantara wahyu-wahyu yang berupa bunyi suara yang bergema seperti genta yang membuat dia terpingsan berkeringat. Bayangkan coba. Dengan cara itulah dia baru mengenal Allah Subhanahu, tapi dia yakin, dia pegang itu. Seperti sebagaimana Ibrahim berpegang teguh yakin mengenal Allah melalui mimpinya. Itu bayangkan coba. Ini sebuah pelajaran sejarah yang harus kita pahami, makna di balik Isra wal Mi'raj. Penting dan sangat penting dalam keimanan Rasulullah SAW yang menjadi ibrah buat kita umat Islam. Seperti itu. Dan dari sinilah juga menjadi sebuah inspirasi dari para ulama-ulama yang tertarik ingin lebih dekat dan lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka timbullah sebuah proses tasawuf. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka informasi-informasi dan keadaan-keadaan kehidupan fakta pada saat itu begitu sangat menyedihkan, begitu sangat memilukan. Bayangkan coba. Kalau saya ceritakan sejarah setelah Rasulullah wafat, ini begitu sangat penuh prahara. Penuh dengan berbagai macam pertikaian-pertikaian di antara kalangan para sahabat-sahabat di kota Madinah saat itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini situasi seperti membuat Rasul tidak berdaya. Sahabat menggugat, bertanya. Maka turunlah firman Allah yang mengatakan, menjawab
Sesungguhnya inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan itu akan ingat. Ketika kita dalam keadaan tertekan, disitulah pertolongan Allah akan timbul. Kenapa? Karena Allah ingin menguji untuk menyadarkan dan mengetahui sejauh mana derajat, tingkat, dan kualitas bobot keimanan kita kepada Allah Subhanahu, agar kita nanti sadar diri, tidak besar omong, tidak besar sikap, tidak besar laga, tidak besar gaya di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Tapi bagi orang yang benar-benar memperhatikan kualitas imannya, ini menjadi sebuah hadiah, sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya ujian. Tapi bagi orang yang masih coba-coba dalam keimanan, masih berpura-pura dalam keimanan, ini akan menjadi sebuah tekanan yang besar. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin nggak selamat mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu. Begitu juga dengan situasi sekarang ini. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman, ini mengasihkan. Bagian daripada cumbuan dan irama dalam keimanan. Tapi bagi orang yang imannya masih muzabzab, masih iya tidak, wah ini akan menjadi sebuah gusuran buat mereka. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah semua. Jawab Allah, inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Benar, datanglah pertolongan Allah yang pertama, memperkuat keimanan Rasulullah SAW dan memperbesar energi yang dimiliki Rasulullah SAW. Ini juga nih satu kajian Isra itu dari sudut pandang metafisika, dari sudut pandang supranatural. Ini peristiwa supranatural, ini peristiwa alam yang tidak bisa diterima oleh logika. Peristiwa metafisik ini. Kecuali orang yang meneliti tentang kajian-kajian supranatural, kajian-kajian metafisika, dia bisa menangkap sinyal-sinyal, kandungan-kandungan makna, kekuatan energi yang terkandung dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu bukan peristiwa kosong, cuma cerita ya. Kosong, Nabi naik ke atas ke tempat langit, tapi banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, yang kalau seandainya diungkapkan itu puncaknya ilmu dari seluruh ilmu dunia akan coba. Artinya dengan setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi menjadi orang yang paling berkuasa di dunia ini, yang menguasai seluruh ilmu dunia ini. Sama artinya seperti itu. Dan kalau dia mau, dia bisa jadikan umat Islam ini dan dirinya akan hidup selama-lamanya abadi, tidak mati-mati, dan umat Islam Tapi Allah tidak memiliki garis kehendak yang seperti itu sebelumnya. Karena Allah hanya menghendaki dunia ini cuma sebuah transit, proses untuk menyaring mana-mana benar orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini. Jadi peristiwa Isra itu peristiwa proses, bukan hanya memperkuat iman dan keyakinan Rasulullah kepada Allah, tapi juga proses pengisian energi. Nih, ini satu kajian yang tidak pernah dikupas dan diteliti oleh para guru-guru kita. Karena mereka terlalu asik hanya membaca kitab, tidak pernah terjun di dalam sebuah praktek kajian alam. Pada Al-Quran semua peristiwa kejadian alam yang diabadikan dalam kalimat, dalam sekarang menjadi tulisan. Itu yang disebutnya mushaf Al-Quran. Jadi peristiwa Isra itu terjadi proses supernatural, metafisik. Ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini proses terjadi, ini perjalanan nih panjang nih terjadi. Bayangkan coba. Terjadi peristiwa saifi angin kalau bahasa orang sini. Ilmu kecepatan suara. Ini. Belum kecepatan cahaya belum, ini baru kecepatan suara ini yang dimainkan ini. Nanti kecepatan cahaya itu ketika dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul. Oh, bayangkan. Ini nggak pernah dikupas dari sudut